Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Evo adalah sebuah sertifikasi yang diberikan Intel untuk laptop-laptop yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup berat. Di mata kami ini mirip seperti zamannya Ultrabook, ya. Ultrabook juga merupakan proyeknya Intel untuk mendorong produsen laptop berbasis x86 agar bisa menyuguhkan laptop yang tidak hanya sekedar lebih tipis, lebih portable, tapi juga tetap responsif. Efek sampingnya dulu tuh apa? Jadinya banyak laptop tipis, kemudian banyak yang mengcopy laptop tipis ini jadi lebih murah lagi. Itu sebabnya sekarang standar laptop berubah jadi tipis-tipis banget. Ya, Ultrabook yang mengawali segalanya. Nah, sekarang kita punya yang namanya Evo. Ya, jadi video ini dibuat mengingat masih banyak pertanyaan seputar sertifikasi Evo, dan di sini kami akan menjawab lebih dari 20 pertanyaan seputar Evo yang tampaknya masih membingungkan. Oke, pertama-tama yang jelas semua laptop Evo itu menggunakan prosesor Intel karena ini adalah program atau proyeknya Intel. Nah, tahu kan bahwa Ultrabook itu juga trademark by Intel. Jadi sebenarnya hanya laptop dengan prosesor Intel yang bisa dinamai Ultrabook. Nah, hal yang sama berlaku di Evo. Oke, kita flashback dulu, apa itu Evo? Evo adalah standarisasi terbaru dari Intel untuk perangkat laptop. Standarisasi ini memastikan laptop tetap responsif saat digunakan walaupun menggunakan tenaga baterai, punya daya tahan baterai yang panjang, punya konektivitas berkecepatan tinggi, layar dan audionya berkualitas, serta desain bodinya bisa tipis, ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi produsen agar bisa memperoleh sertifikasi Evo. Seperti contohnya, menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11, harus 11, i5 atau i7 dengan Intel Iris Xe Graphics. Dalam konteks Evo, prosesornya ini tentunya yang 15 watt. RAM minimum 8 GB harus dual channel. Wajib kudu mesti harus dual channel. SSD harus NVMe minimum 256 GB. Nggak boleh 128, nggak boleh pakai SATA. Layar minimum Full HD dengan ukuran di antara 12 sampai 15-an inci, ya. Bingkai layar wajib tipis, nggak boleh tebel. Tebal bodi maksimum sekitar 1,5 cm. Lalu untuk sistem pendingin dia bisa aktif dan bisa pasif, terserah. Harus punya Thunderbolt 4, wajib punya. Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5 itu adalah minimum. OS-nya bisa Windows atau bisa juga Chrome, jadi Chromebook bisa. Daya tahan baterainya wajib bisa di atas 9 jam dengan layar Full HD, ya. Performa dicolok ke listrik atau hanya pakai baterai harus bisa mirip atau paling tidak sama baiknya. Memiliki fast charging via USB Type-C. Jadi minimum dengan 30 menit ngecas aja kita sudah bisa dapat 4 jam pemakaian. Dia harus support connected standby. Dia harus dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik, wajib. Mendukung teknologi AI, Artificial Intelligence, ya. Bisa bangun dari sleep, jadi kalau dibuka gitu bisa bangun kurang dari 1 detik, itu wajib. Dia harus punya webcam minimum 720p 30 fps. Dia harus punya immersive audio, jadi keluaran suaranya itu harus lantang, ada standarnya. Lalu mikrofonnya harus support virtual atau voice assistant. Nah, laptop yang sudah memiliki semua ini, ya, yang lolos sertifikasi Evo akan memiliki stiker penanda Evo pada bodinya. Jadi cukup jelas ya, itu Evo. Nah, mari kita memperjelas lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, apakah Evo sama dengan Project Athena? Kenapa Evo? Bagaimana nasibnya Project Athena? Gimana kelanjutannya Project Athena setelah sertifikasi Evo ini ada? Oke, Evo adalah Project Athena 2.0. Jadi ini adalah kelanjutannya, ya. Dia ganti nama supaya jadi lebih sederhana aja lah namanya, ya. Evo sekarang hadir dalam bentuk label, membuat user jadi mudah membedakan mana yang Evo, mana yang belum Evo. Lalu ada yang nanya, apakah Evo itu penerus dari Ultrabook? Sudah jelas ya, dari awal kita bahas bahwa ya, memang bisa dibilang bahwa Ultrabook itu dulu memaksa perusahaan laptop untuk membuat laptop yang tipis dan ringan. Nah, Evo ini memaksa laptop tipis yang ringan ini untuk naik kelas dengan beragam teknologi terbaru. Tadi udah tahu ya, banyak macam, ada konektivitas, ada baterai, segala macam, ya. Tujuannya agar kenyamanan pakai penggunanya itu maksimum dan performanya juga maksimum. Dan semoga kedepannya laptop kelas murah pun akan mencontek ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sebelum generasi Evo apakah ada standarisasi yang sebelumnya? Iya, selain tadi udah dibahas ada Ultrabook, ya, ada Project Athena, kemudian sebelumnya dulu banget ada Centrino. Nah, ini semuanya yang dari Intel. Kenapa Evo nggak ada yang pakai graphics card? Adakah kemungkinan laptop bersertifikasi Intel Evo mampu mempunyai GPU dedicated seperti GeForce MX 450 misalnya? Nah, untuk saat ini memang seluruh laptop dengan sertifikasi Evo tidak dilengkapi dengan discrete graphics, hanya menggunakan integrated graphics Iris Xe Graphics itu, ya.
Kita belum tahu apakah nantinya laptop dengan discrete graphics bisa mendapat sertifikasi IVO, mengingat di Project Athena 1.0 kami sempat menemukan laptop dengan discrete graphics, ya. Akan tapi ini tidak membuat laptop yang memenuhi persyaratan Intel IVO dan memiliki GeForce MX jadi buruk, ya. Bagi kami, laptop seperti itu adalah bukti kesuksesan Intel mendorong Project IVO ini, di mana produsen bisa membuat yang lebih baik lagi atau bahkan yang lebih lengkap lagi. Oke, laptop dengan spek EVO ini dibuat untuk keperluan apa? Office, desain, gaming, atau semuanya bisa? Apakah cocok untuk editing video? Nah, laptop EVO ini sebenarnya bisa digunakan untuk apa saja. Hanya saja untuk pekerjaan lebih berat seperti 3D rendering atau gaming yang intens sebaiknya menggunakan laptop gaming atau high performance yang prosesornya seri H. Untuk content creation, untuk video editing bisa, untuk gaming tipis-tipis juga bisa. Apakah produsen laptop harus bayar lisensi ke Intel agar bisa dapat logo EVO? Haha, ini kita udah cek ya. Kita cross check dan tidak ada biaya yang diminta dari Intel untuk sertifikasi EVO. Yang dibutuhkan adalah produsen memenuhi semua spesifikasi yang diminta dalam sertifikasi EVO dan kemudian ntar akan dicek oleh Intel apakah udah oke atau belum. Model gimmick marketing seperti ini kayaknya lebih menyasar ke pasar bisnis ya. Oke. Ini nggak tepat bisa dibilang marketing. Ini kan standar ya. Ini standarisasi yang lengkap juga, yang sampai kedatangan baterai, respon startup harus dipenuhi. Jadi bukan gimmick sama sekali juga. Bagi kami gimmick itu ya sesuatu yang nggak penting-penting amat dibuat jadi kelebihan ya. Dan ini bukan menyasar hanya ke pasar bisnis. Kami melihat bahwa EVO itu sama dengan Sentinel, Ultrabook, Project Athena, sebuah standar yang menggiring produsen ke arah inovasi menyediakan produk yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apakah sekedar marketing gimmick yang value added-nya minim atau memang performa dan fungsionalitasnya sepadan sama harga yang ditawarkan? Menurut kami, lagi-lagi, sama seperti Sentinel, Ultrabook, EVO ini bukan gimmick, bahkan cenderung trend setting. Dan iya, fungsionalitasnya sepadan banget. Menurut Jagat Review, istilah EVO sendiri gimmick bukan sih dari Intel dan produsen laptop untuk menggenjot atau menggoyang harga laptop. Di pasaran nih ya, laptop EVO dan laptop non-EVO dengan spesifikasi yang mirip, nyatanya harga jualnya mirip-mirip aja, nggak beda jauh ya. Jadi kami sama sekali tidak melihat ada upaya menggenjot harga laptop. Ini lebih untuk membuat konsumen mudah memilih, karena EVO kan datang dengan syarat-syarat minimum yang udah cukup lengkap. Jadi kalau udah ada label itu, pengguna udah tahu, saya udah dapat semuanya. Tinggal si laptop ini atau produsennya bisa ngasih kelebihan apa lagi nih. Mas, jadi aku mau nanya, apakah laptop dengan Intel EVO itu udah oke untuk editing? Kebutuhannya sih kayak scrubbing, playback, dan lain-lainnya. Makasih Mas. Tentu aja ya, laptop EVO tuh cocok untuk melakukan video editing seperti Adobe Premiere, itu cocok. Proses scrubbing dan playback itu bisa lancar, bahkan saat menggunakan video 4K sekalipun. Proses video export juga dapat selesai dengan cepat ya, pakai akselerasi dari Intel Core generasi 11. Proses video export juga bisa dibuat lebih cepat lagi kalau kita menggunakan modul eksternal GPU. Lagi-lagi dibantu dengan Thunderbolt, semua jadi lebih nyaman karena bisa lebih kencang. Jadi video editor seperti Mas Anjas ini bisa jalan-jalan bawa laptopnya yang tipis itu, ngedit di jalan, lalu sampai di rumah atau di kantor pada saat mau ngekspor tinggal colok aja tuh eksternal GPU, kencang deh ngekspornya. Kenapa laptop EVO harus jalan di versi 15 watt, nggak yang 28 watt? Oke, prosesor Intel Genesis 11 Tiger Lake punya TDP operation range 12-28 watt. Jadi sebetulnya itu nggak terpaku di 15 watt aja. Bahkan saat performance dilepas, TDP-nya itu masih bisa lebih tinggi lagi. Dan kami sudah pernah lihat beberapa laptop EVO yang melakukan itu. Kenceng banget jadinya. Apakah EVO lebih irit? Nah, untuk mendapatkan sertifikasi EVO, produsen harus memenuhi syarat keiritan yang ditetapkan oleh Intel. Jadi syaratnya lebih terjamin. 9 jam dipakai kerja non-stop itu adalah sebuah syarat yang berat loh. Apakah laptop non-EVO artinya jelek? Apakah kalau ada stiker EVO laptop tersebut lebih baik dan lebih bagus kualitasnya dibandingkan yang tidak EVO? Oke. Laptop non-EVO tidak berarti itu laptopnya jelek. Hanya saja laptop EVO sudah diverifikasi spesifikasi dan kemampuannya oleh Intel sehingga nyaman dan kencang saat dipakai sesuai dengan standar EVO. Tapi kalau laptop lain mau pakai standar yang lebih tinggi, bisa dong, jadi tidak pasti lebih jelek. Jaga tim, apakah menurut kalian sertifikasi Intel EVO itu dibutuhkan? Sertifikasi seperti EVO ini nantinya akan mendorong produsen laptop untuk menciptakan laptop tipis dan ringan yang kualitasnya lebih tinggi lagi. Bukan tidak mungkin laptop seperti ini harganya akan jadi semakin murah. Seperti kita bahas tadi ya, Sentinel dan Ultrabook juga sudah jadi standar Intel yang mendorong dan membuat semua tipe dan brand laptop berlomba menciptakan laptop yang lebih punya kualitas lebih baik dan performa lebih baik dan lebih tipis lagi. Harapannya di EVO akan begitu juga. Bedanya EVO sama Iris apa, Om? Keduanya itu benda yang berbeda. EVO itu verifikasi dari Intel untuk sebuah standar baru dari laptop. Iris adalah nama Integrated Graphics dari Intel. Salah satu persyaratan dari EVO adalah menggunakan Iris Xe Graphics.
Mas Dedi, saya kan suka banget pakai AI-nya Adobe buat kerja. Nah, AI-nya Adobe ini cocok nggak sih sama teknologi dari Intel Evo? Teknologi AI atau Artificial Intelligence di Adobe tentu saja cocok dengan Evo. Persyaratan Evo kan salah satunya adalah menggunakan prosesor Intel Core generasi 11 yang memiliki Intel Iris Xe Graphics. Prosesor tersebut sudah dilengkapi dengan sejumlah teknologi terbaru untuk akselerasi di skenario pemakaian yang melibatkan AI seperti software Adobe. Dengan AI ini ya, pekerjaan sekarang bisa diselesaikan dengan cepat seperti melakukan reframe di Adobe Premiere misalnya. Sebagai contoh, kita mau mengubah video pemain ski yang terus-menerus bergerak dari kanan kiri dari aspek rasio 16:9 ke 9:16 untuk dipost ke sosial media ya. Tanpa pakai AI kita harus ganti satu persatu frame dan video agar posisi pemain ski tetap di tengah ya, biar nggak keluar dari frame. Pakai AI kita bisa memanfaatkan fitur auto reframe di Adobe Premiere. Nah, prosesor Intel Core generasi 11 ini akan secara otomatis menganalisa video lalu mendeteksi posisi pemain ski di setiap frame dan memposisikan agar tetap di tengah dan nggak keluar dari frame. Setelah proses auto reframe selesai, pengguna tinggal melakukan ekspor dan memposting di sosmed. Teknologi AI ini juga dapat digunakan di Photoshop untuk melakukan selection pada objek yang sulit seperti burung misalnya ya, yang ada banyak bulu-bulu halusnya. Tanpa teknologi AI, pengguna harus melakukan proses selection yang sulit dan memakan waktu yang tidak sedikit. Jadi AI ya, bisa. Kok cuma i5 dan i7? Di Evo nggak ada Celeron, i3 sama i9? Nah oke, kami berasumsi bahwa untuk Celeron dan i3 itu nggak ada karena performa grafisnya belum dianggap pas ya untuk Evo. Sementara untuk i9, laptop tipis kan nggak ada pakai i9 ya. Semua i9 itu sekarang adanya di 45 watt di laptop yang tebal-tebal. Lalu kalau prosesor seri H ada yang dipakai dalam laptop Evo nggak? Nah, hingga saat ini nggak ada ya, karena prosesor seri H emang belum bisa masuk dalam body yang thin and light serta memenuhi syarat Evo. Belum. Dan tentunya ini sudah diperhitungkan oleh Intel juga pada saat dia membuat sebuah standar. Apakah sertifikasi Evo ini hanya mencakup laptop bisnis sama profesional buat keperluan kerja aja? Apa ada kemungkinan sertifikasi Evo ini bakal masuk ke ranah gaming? Sebetulnya bisa aja sih selama persyaratan Evo terpenuhi, tapi ya Evo yang sekarang kan prosesornya harus pakai yang seri 15 watt ya, dan pakai graphics dari Intel, jadi ini masih agak sulit. Dan laptop gaming kan umumnya pakai prosesor 35-45 watt dengan GPU discrete selain Intel biasanya ya. Tapi bisa jadi ada yang bikin laptop gaming dengan prosesor yang 11 Gen itu ditaruh di 28 watt tanpa grafik tambahan, tapi dijual terpisah dengan Thunderbolt nyambung ke external graphics. Itu memungkinkan untuk jadi Evo. Mas Dedi, saya itu kan sering ngedit video effect di After Effects. Kira-kira Intel Evo itu cocok nggak ya? Nah, untuk After Effects sebaiknya emang menggunakan sistem yang memiliki GPU discrete yang bertenaga ya. Proses mengaplikasikan efek ke video dengan menggunakan tenaga GPU discrete akan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan integrated graphics terkencang sekalipun. Ini berarti laptop Evo adalah laptop yang tipis dan ringan sekali yang cocok digunakan untuk skenario pekerjaan seperti After Effects karena dia punya Thunderbolt 4 ya. Nah, syaratnya memang port ini harus digunakan untuk menambahkan GPU discrete. Nah, menggunakan modul GPU eksternal ini tentunya mau pakai After Effects lancar, nggak ada masalah. Ini adalah satu hal yang sulit ditemui sebelumnya di laptop tipis yang ringan. Izin bertanya, saya masih penasaran kenapa SKU ZenBook UX482 yang masuk Indonesia belum Evo Certified, walaupun unitnya sudah dibekali Xe Graphics, sedangkan unit UX482 yang direview oleh tech review luar sudah Evo Certified. Oke, kami cross-check ke Asus Indonesia. Asus ZenBook Duo UX482 yang versi integrated graphics only ya, yang nggak pakai MX di situ, itu sudah dapat sertifikasi Evo dan tersedia di Indonesia. Mau nanya, kenapa Asus UX425EA dan 325EA nggak dapat stiker Evo ya? Padahal dari segi spesifikasi dan dimensi udah masuk kriteria. Oke, yang dua ini emang tidak punya sertifikasi Evo dari sananya. Mungkin ada satu atau beberapa faktor yang lain yang belum terpenuhi. Syarat Evo tuh banyak banget, nggak cuma dimensi sama spesifikasi komponen utama doang kan? Halo Mas Didi, untuk kebutuhan visual effect artist yang menggunakan software Blender dan Cinema 4D, sekiranya prosesor Intel Gen 11 itu udah oke belum? Nah, untuk laptop dengan sertifikasi Evo saat ini, semua prosesornya masih tipe yang irit daya. Karena ditujukan untuk laptop yang tipis dan ringan sekali. Jadi, bukan yang paling cocok untuk pekerjaan ini. Meski demikian, untuk Cinema 4D atau Blender yang ringan, harusnya masih bisa kalau dibantu lagi-lagi dengan external GPU yang lagi-lagi dimungkinkan karena adanya port Thunderbolt di semua laptop Evo. Nah, sebenarnya sih yang paling pas itu pakai prosesor Intel generasi 11 seri H. Tapi itu memang tidak dalam standarisasi Evo yang ditujukan untuk mobilitas yang tinggi, tipis, dan ringan.
Oke, jadi kami melihat bahwa Evo itu sama dengan Centrino, Ultrabook, Project Athena. Ini adalah sebuah standar yang menggiring produsen ke arah inovasi menyediakan produk yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tanpa Centrino misalnya, Wi-Fi nggak akan dengan cepat dan mudah dimasukkan ke dalam laptop kelas mainstream pada saat itu. Tanpa Ultrabook TM, laptop zaman sekarang mungkin masih banyak yang tebal ya. Tampaknya Project Athena dan Evo ini akan mendorong standar industri laptop super tipis dan ringan berbasis prosesor X86 agar bisa lebih baik lagi dalam menyuguhkan fitur dan performa yang lebih mumpuni lagi ke depannya. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.